Shalom Bapak Ibu, setiap anak-anak muda, kita kembali bersama-sama merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini yang diambil dari Yehezkiel 37 ayat 4 sampai dengan 10. Demikian firman Tuhan. Lalu firman-Nya kepadaku, bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini, aku memberi nafas hidup di dalammu supaya kamu hidup kembali. Aku akan memberi urat-urat padamu dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit dan memberikan kamu nafas hidup supaya kamu hidup kembali. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkan kepadaku, dan segera sesudah aku bernubuat, kedengaranlah suara, sungguh suatu suara berderak-derak, dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain. Sedang aku mengamati-amatinya, lihat urat-urat ada dan daging tumbuh padanya. Kemudian kulit menutupinya, tetapi mereka belum bernafas. Maka firman-Nya kepadaku, bernubuatlah kepada nafas hidup itu. Bernubuatlah hai anak manusia dan katakanlah kepada nafas hidup itu, beginilah firman Tuhan Allah, hai nafas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin dan berhembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini, supaya mereka hidup kembali. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkannya kepadaku, dan nafas hidup itu masuk di dalam mereka, sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjejakkan kakinya suatu tentara yang sangat besar. Tema pada hari ini adalah mendeklarasikan janji Tuhan bagi kita. Firman Tuhan berkata dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu. Kuasa yang Tuhan berikan bagi yang percaya kepadanya bukanlah kuasa yang berasal dari dunia ini, melainkan kuasa yang berasal dari kerajaan surga. Kuasa yang dunia ini tidak akan pernah bisa berikan. Kuasa itu diberikan oleh Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, pencipta dari segala ciptaannya. Tuhan berkata kepada Yehezkiel untuk bernubuat kepada tulang-tulang tersebut. Bernubuat kepada yang sudah mati, yang tampaknya mustahil. Sebab Tuhan mau menyatakan kepada Yehezkiel, dan juga Tuhan mau menyatakan bagi setiap kita, bahwa bagi Allah segala sesuatu itu sangat mungkin. Di dalam Tuhan ada kehidupan, di dalam Tuhan ada kebangkitan. Dalam ayat yang ke-7 dikatakan, setelah Yehezkiel bernubuat, maka ada pergerakan mukjizat. Tulang-tulang tersebut bergerak-gerak dan urat serta daging tumbuh pada tulang tersebut. Dan Yehezkiel melakukan seperti apa yang Tuhan perkatakan, bernubuat lagi, sehingga nafas hidup itu masuk dan tulang-tulang tersebut hidup kembali. Ada kebangkitan di dalam Tuhan. Wow, mukjizat demi mukjizat terjadi. Yehezkiel menjadi alat pembuat mukjizat. Ketika Tuhan bergerak, maka segala sesuatu menjadi mungkin, dan itu pasti terjadi. Deklarasikan atau perkatakan janji Tuhan dalam hidupmu. Sekalipun engkau dalam situasi yang tidak mudah, deklarasikan firman Allah. Maka ketika Allah hadir, tidak peduli seberapa berat kondisi dan situasi yang kau hadapi saat ini, mukjizat akan terjadi. Mungkin selama ini engkau jarang atau mungkin tidak pernah mendeklarasikan janjinya. Dan saya mau katakan, inilah waktunya engkau mendeklarasikan setiap janji-janji Tuhan dalam hidupmu. Deklarasikan janji Allah di setiap masalah yang kau hadapi. Ini adalah pilihan. Apakah kita mau terbuai dengan masalah yang kita hadapi dan dipenjarakan oleh masalah itu sendiri, atau memilih untuk mendeklarasikan janji-janji Tuhan bagi hidup kita? Ini adalah pilihan. Tentukan pilihanmu sekarang. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Kau memberkati setiap bapak, ibu, dan anak-anak muda yang mendengarkan renungan pada pagi hari ini. Bangkitkan roh mereka, terus berpengharapan, berpegang kepada Allah, dan berani mendeklarasikan janjimu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.